MMC Hospital Podcast, from MMC to anywhere. Oke, hai Matra Friends, apa kabar semuanya? Nah, welcome back to MMC Hospital Podcast. Untuk hari ini kita akan membahas salah satu topik yang sudah familiar banget nih di masyarakat, yaitu usus buntu. Nah, perkenalkan saya Fona yang akan menjadi host podcast untuk kali ini. Nah, untuk kali ini kita akan membahas usus buntu bersama narasumbernya, yaitu Dr. Caroline Supit, SPB, dokter spesialis bedah dari Rumah Sakit MMC. Oke, halo dokter, apa kabar dokter hari ini? Baik, terima kasih. Kenalkan, saya Dr. Caroline, spesialis bedah di Rumah Sakit MMC. Oke, ya thank you ya dok udah mau gabung sama podcast kita kali ini dan juga udah menyempatkan nih waktunya karena kebetulan memang hari ini dokter juga lagi full ya dok karena ada tindakan ya. Iya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita masuk untuk ke yang pertama nih. Kita mau bahas dulu sebelum membahas lebih lanjut tentang usus buntu. Banyak banget mitos atau fakta nih yang beredar di masyarakat nih dok. Ya. Ini ada 5. Aku coba buka satu-satu ya dok. Ya. Yang pertama, mitos atau fakta sih dok kalau usus buntu itu nggak punya fungsi. Oke, itu fakta. Fakta ya. Ya, jadi usus buntu itu dikenal sebagai organ vestigial atau itu artinya organ sisa evolusi manusia. Gitu. Jadi kalau dari biologis, dari Charles Darwin ya, dia itu bilang kalau zaman dulu nenek moyang kita tuh sampai makannya batang pohon. Makanya dulu usus buntu tuh ukurannya besar dipercaya. Nah, dengan sejalan waktu kita berevolusi. Kita nggak makan makanan yang susah dicerna, jadi dia mengecil. Jadi itu sebenarnya organ sisa. Gitu. Gitu. Berarti dia fakta ya dok kalau usus buntu tuh nggak ada fungsinya. Ya? Tapi penelitian sekarang kan udah maju. Memang usus buntu dikatakan tuh menjadi tempat produksi dan tempat penyimpanan bakteri baik di usus. Tapi kalau itu diangkat juga tetap nggak masalah. Dia cuma tempat tinggal bakteri baik usus lah gitu. Oke, kita lanjut ke mitos fakta yang kedua. Dok, katanya kalau orang kena radang usus buntu itu tidak dapat dicegah, benar nggak sih dok? Fakta juga. Ya, Ya. jadi usus buntu bisa mengenai siapapun, umur berapapun, dan tiba-tiba biasanya. Gitu. Nah, kita lanjut ke mitos fakta yang ketiga. Usus buntu itu harus selalu dioperasi, mitos atau fakta dok? Fakta juga. Fakta juga. Ya. Kenapa itu dok? Jadi kalau usus buntu udah sampai, jadi usus buntu ini kita ngomongin masalah radang usus buntu ya, infeksi, bukan masalah kayak yang lain, penyakit lain. Kalau misalnya usus buntu itu nggak dioperasi, dia bisa jadi pecah, bisa sampai pecah. Kalau udah pecah, berarti bakteri dalam usus keluar ke dalam perut. Nah itu kita nggak mau karena infeksinya bisa parah. Infeksi bisa nyebar ke seluruh perut sampai dengan ke dalam darah yang kita bilang sepsis. Makanya harus. Makanya kalau misalkan udah ada gejala-gejala kayak gitu, pasti dokter selalu menyarankan harus langsung dioperasi ya dok. Nah kita lanjut ke mitos fakta selanjutnya. Katanya biji cabai itu sebabkan radang usus buntu. Itu mitos atau fakta dok? Itu mitos. Mitos ya. Jadi itu mitos ya Metro Friends kalau biji cabai itu menyebabkan radang usus buntu. Nah kita lanjut ke mitos atau fakta yang kelima. Ya. Katanya terlalu banyak konsumsi mie instan bisa sebabkan usus buntu. Itu betul atau enggak dok? Itu mitos. Tapi itu memang paling populer dari kita kecil semua ya selalu. Jangan makan mie instan, ntar usus buntu. Tapi itu mitos. Itu mitos ya. Oke, ini sebenarnya udah kalau misalkan dari mitos atau faktanya udah nih cuma 5. Cuman aku mau nambahin satu lagi nih dok. Boleh. Karena kebetulan aku sendiri udah operasi usus buntu. Oh gitu. Iya, jadi katanya waktu itu aku sempat dengar kalau habis operasi usus buntu itu bisa membuat badan gemuk. Itu benar atau enggak sih? Itu mitos. Mitos ya. Iya. Tapi memang biasa kalau habis operasi semua dikaitkan sama aku habis operasi jadi mungkin karena operasinya. Mungkin juga kemarin pas usus buntu kadang ada yang kronis itu jadi dia suka sakit perut kanan bawah kan, jadi mungkin nggak nafsu makan. Jadi penyebabnya diangkat jadi nafsu makan. Iya. Jadi itu yang bahkan jadi bikin nambah berat badannya dok. Ya, karena lebih enak mungkin makannya. Nah untuk yang mitos fakta kita udah kupas semua. Kita lanjut ke pertanyaannya. Oke. Nah tadi kan kita udah bahas nih dok mitos faktanya. Nah
untuk yang sekarang aku boleh dijelasin nggak sih dok kalau misalkan penyakit usus buntu itu sebenarnya tuh apa sih dok, radang usus buntunya dan penyebabnya biasanya itu apa? Oke, jadi radang usus buntu itu yang biasa kita sebut appendicitis atau appendicitis ya. Itu pertama organnya itu usus buntu. Jadi memang di antara usus halus dan usus besar ada satu usus kecil sebesar jari, itu yang kita sebut usus buntu gitu. Nah, kalau dia sampai, ini kita ngomongin penyebab ya. Penyebabnya itu ada blockage atau ada yang menyumbat di pangkalnya. Dia kan kecil, di pangkalnya menyumbat. Dia bisa menyebabkan radang karena aliran balik kan, kalau dalam usus pasti ada air, ada lendir, ada peraliran lah ya. Itu dia nggak bisa balik, nggak bisa ke usus besar kan, nggak bisa ikut jalan di usus, sehingga dia lama-lama tekanan di dalam usus buntunya akan membesar, tekanannya, jadi bakterinya bisa keluar sampai pecah dan bisa keluar ke dalam rongga perut gitu. Jadi rongga usus itu beda ya sama rongga perut gitu. Nah, kalau penyebabnya sendiri yaitu penyumbatannya. Penyumbatannya disebabkan oleh apa? Paling banyak itu disumbat oleh fekalit. Fekalit itu pup yang mengeras. Jadi dia bisa sampai kayak batu dan dia stuck di pangkalnya gitu. Kalau pada anak-anak biasanya kelenjar getah bening di sekitar usus itu ada kelenjar getah bening. Kalau dia batuk pilek aja, kelenjar getah bening yang membesar bisa jadi usus buntu juga. Itu biasa pada anak-anak bawah, masih bawah umur 10 biasanya gitu. Oke, berarti ini berkaitan nih sama pertanyaan yang selanjutnya untuk yang tadi rentang usianya yang berpotensi mengalami radang usus buntu. Berarti dari anak-anak pun emang udah berpotensi ya dok? Iya, usus buntu itu bisa terjadi pada usia berapapun. Tapi kalau pada studi yang paling, kalau itu ngomongin prevalensi. Nah, paling sering itu antara umur 10 sampai 30 paling sering gitu. Nah, kalau misalkan orang yang ternyata ada radang usus buntu nih, itu gejala yang paling spesifik dirasain itu apa sih dok biasanya? Oke, kalau yang spesifik usus buntu tuh keywordnya tiba-tiba gitu. Tiba-tiba ya? Nah, memang biasanya nih diawali oleh nyeri ulu hati. Nyeri ulu hati kayak orang mah gitu kan, nyeri ulu hati. Tapi nggak sampai situ, dia tiba-tiba menjalar atau berpindah sakitnya ke kanan bawah. Sakit di kanan bawahnya bukan kayak sakit mens atau sakit makan pipis, kadang suka sakit kan. Ini biasanya tepat satu titik di kanan bawah gitu. Dan biasanya disertai oleh gejala-gejala lain seperti mual, muntah, dan juga bisa juga diare gitu. Ada juga yang demam gitu. Iya sih, aku juga kebetulan waktu itu usus buntu, gejalanya bener-bener kayak gitu sih dok. Jadi kayak dia ada sakit banget di sebelah kanan dan itu benar sampai nggak bisa berdiri. Ya, sakitnya tiba-tiba dan hebat sampai nggak bisa berdiri, betul. Iya, gitu. Nah, oke. Nah, kalau misalkan kan aku juga sempat denger nih ada beberapa temen yang dia tuh bilang kayak aduh kok kanan bawah tuh sakit, cuman tuh kadang hilang timbul dok. Ya. Nah, apakah kayak gitu itu gejala juga atau gimana dok? Ya, itu bisa jadi gejala usus buntu kronis ya. Kalau kronis tuh dia, jadi bedanya usus buntu ada yang akut tiba-tiba langsung bengkak, ada yang kronis. Kronis nanti ujungnya nyumbat enggak, pas nyumbat dia sakit. Nah, itu bisa gejala usus buntu kronis gitu. Nah, berarti kalau misalkan yang kronis itu kan dia kadang kalau udah sakit tapi nanti dia sembuh lagi nih dok. Nah, itu sebaiknya kapan sih waktu dia harus periksa ke dokter kayak gitu? Oke, kalau dia berkambuhan itu kan mengganggu kualitas hidup ya. Jadi dikit-dikit sakit terus jadi worry. Sebaiknya konsul nih. Terus biasanya kita periksa kita pertama anamnesis atau kita tanya dulu riwayatnya. Setelah dari riwayat, oh iya kemungkinan usus buntu ada yang kronis. Setelah itu kita pemeriksaan fisik, lagi sakit apa enggak. Dan yang paling penting adalah yang ketiga, pemeriksaan penunjangnya gitu. Karena bisa aja itu kalau laki-laki ya mungkin kemungkinan besar usus buntu karena organnya cuma usus. Kalau perempuan jangan-jangan dari kebidanan kan. Jadi biasa kita entah USG atau CT scan perutnya biar tahu nih bener nggak, karena kelihatan gitu. Nah, kalau untuk diagnosa yang radang usus buntu itu kan tadi dokter bilang ada pemeriksaan penunjang ya. Nah, itu pemeriksaannya itu apa aja sih dok biasanya? Pemeriksaannya itu kita kalau penunjangnya itu ada radiologi,
dan juga laboratori. Jadi kalau misalkan radiologi paling bagus sebenarnya CT scan perut dengan kontras. Karena dia bisa ngelihat semua organ dalamnya, terutama ada perempuan bisa membedakan sakitnya memang di usus buntunya atau jangan-jangan kebidanan ada di rahimnya atau di ovariumnya ada sesuatu yang menyebabkan sakit. Jadi kita bisa tahu gitu. Kalau labnya apalagi yang akut kayak waktu itu Fona, kita ngelihat biasanya infeksi, tanda infeksinya tinggi. Jadi itu kita bisa ciri-cirinya ada checklistnya gitulah intinya. Nah, kalau untuk pengobatannya nih dok, yang untuk usus buntu itu biasanya treatment apa aja sih dok yang dilakukan? Kalau pertama kita kasih obat juga ya. Obat itu biasanya kita kasih antibiotik, anti nyeri, dan segera dioperasi. Itu operasi berarti diangkat usus buntunya. Operasi itu bisa open, bisa juga laparoskopi. Gitu. Kalau open biasanya dibikin sayatan di perut kanan bawah. Terus kita bisa sekecil mungkin lah ya, cuman gimana pun disayat dan kita buka, kita potong usus buntunya, dijahit sampai kulit ditutup. Atau yang kedua laparoskopi. Kalau laparoskopi itu lebih kecil, lebih banyak lukanya, cuma kecil-kecil gitu, dan biasanya lebih nyaman sih pasiennya. Iya, karena memang terakhir juga aku operasi usus buntu juga di laparoskopi sih dok, jadi dia cuman riset 3 titik gitu. 3 titik ya, 1 cm, setengah cm biasanya. Oke. Nah, kalau misalkan usus buntu tadi udah dioperasi nih dok, dia ada kemungkinan komplikasi nggak sih dok? Dan misalkan udah dipotong tapi dia numbuh lagi, itu bisa nggak sih dok? Kalau usus buntu dipotong dia nggak bisa tumbuh lagi. Kalau komplikasi biasanya standar tindakan apapun, komplikasinya tuh biasa paling sering kan perdarahan, infeksi luka operasi, sama nyeri. Cuman itu biasa bisa dikontrol dengan cara ya kita pas operasi hati-hati. Yang kedua kita kasih obat nyeri, kita kasih antibiotik untuk mengontrol semua itu. Tapi kalau tumbuh lagi enggak. Ya. Nah, selanjutnya nih mungkin dok, kalau misalkan kita kan banyak dengernya tuh kalau usus buntu tuh kadang disebabin sama makanan ya dok. Nah, itu tuh ada nggak sih pantangan makanan yang mungkin harus kita jaga juga supaya nggak jadi usus buntu kayak gitu dok? Kalau usus buntu bener memang banyak ya itulah kayak mitos atau fakta yang tadi gitu kan. Nanti ini usus buntu, tapi sebenarnya enggak ya. Jadi usus buntu tuh nggak bisa dicegah, tidak makan misalkan kalau cancer mungkin ya mencegahnya banyak tuh, tapi kalau usus buntu enggak, karena ini masalah sumbatan. Kalau mau nyumbat ya pup, paling sering pup yang mengeras ya, pup kan semua orang punya gitu, jadi nggak bisa dicegah sayangnya tuh. Jadi kalau misalkan dibilang penyebabnya mungkin kamu usus buntu karena kebanyakan makan ini nih, itu tuh nggak bisa dibilang kayak gitu ya, nggak bisa ya. Iya. Makanya penting kayak tadi gejala awal itu harus tahu dan segera langsung gitu. Karena kalau misalnya usus buntunya akut masih gendut aja nih, itu diangkat habis operasi apalagi laparoskopi, besoknya bisa langsung pulang. Setelah operasi pun makan minum bebas, jalan bebas. Kalau sampai udah pecah itu operasi jadi lama, perawatan lebih lama gitu. Apalagi kalau udah sampai komplikasi usus buntu yang pecah itu kan dia namanya peritonitis, berarti infeksinya itu udah di seluruh perut, bisa sampai sepsis. Kalau sepsis itu sampai kumannya udah ke dalam darah, itu jadi panjang banget perawatannya gitu. Berarti memang bahaya banget ya dok, apalagi kalau misalkan dia udah sampai mau pecah gitu ya dan telat ditangani. Nah, kalau dari usus buntu sendiri itu ada potensi bisa jadi kanker usus nggak sih dok? Kalau apa nih dari radang usus buntu? Enggak sih, kalau radang enggak. Cuman kalau kanker itu bisa terjadi pada organ usus buntu. Oh, ada kanker di usus buntu? Jarang juga, tapi ada. Gitu. Oke, baru dengar sih aku dok. Nah, penyebab, jadi orang bisa aja tuh kayak yang sumbatan. Biasa kan kalau orang kebanyakan fekalit, yang saya bilang pup yang mengeras. Bisa aja ternyata ada tumor di situ menyumbat, jadi ketemunya tuh radang usus buntu. Sebenarnya penyumbatnya pas dilihat ternyata tumor atau benjolan di situ. Karena penyumbatan juga kan. Iya sih. Tapi gimana ngebedainnya kalau misalkan itu penyumbatan
hanya karena radang atau dia penyumbatan sebenarnya karena ada tumornya dok? Kalau ada tumor biasanya tuh kan sebelum operasi biasa kita ada radiologi itu kan. Oh iya. Di CT scan untuk kelihatan misalkan ini curiga usus buntunya benar membesar. Terus abis itu sumbatannya kok kelihatannya beda kan kalau fekalit atau yang pup mengeras sama ada tumor tuh beda kelihatan. Misalkan dia curiga ada tumor jadi kelihatan. Terus yang kedua intraoperasi kita bisa ngelihat ini kok keras misalkan curiga tumor. Dan setelah itu yang ketiga, setelah itu kan kita kirim ke patologi anatomi tuh bisa dilihat dari mikroskop penyebabnya apa gitu. Berarti kalau misalkan dia ada kayak tumor di usus buntu juga itu harus di take out juga dok? Ya itu penanganannya beda, bukan cuman usus buntu yang diambil tapi sampai sebagian ususnya juga itu udah beda. Itu udah beda ini ya? Beda penanganan, beda banget itu. Nah berarti kalau misalkan radang usus buntu ini termasuk penyakit yang serius nggak sih dok? Iya serius ya. Karena bisa menimbulkan tadi komplikasi yang pecah tadi ya dok, kalau misalkan tidak segera ditangani. Betul. Oke. Nah kalau misalkan begitu bentuk pencegahan, mungkin tadi dibilang katanya pencegahan memang kita tidak ada ya dok kalau misalkan untuk usus buntu. Cuma mungkin bisa dibilang tips lah gimana cara kita tuh pola makan kita mungkin yang biar nggak meningkatkan resiko si radangnya itu terjadi tuh bagaimana dok? Mungkin kalau dari pola makan ya, terutama orang yang punya sakit mah gitu, mungkin dikurang-kurangin asam sama pedas. Kenapa? Kalau misalkan orang sering sakit mah, dia kayak mungkin pertama kali, yang kayak saya bilang kan pertama kali orang biasa nyari ulu hati, dia pikir itu cuman mah dia biasa gitu. Jadi kalau misalkan orang yang nggak sakit mah nih, begitu sakit ulu hati dia langsung something wrong. Gitu. Paling ya kalau emang sakit mah selain dia tidak mencegah terjadi radang usus buntu, tapi paling nggak bisa lebih tahu lah, lebih dini lebih tahu gitu. Jadi kayak lebih gampang kedetek mungkin ya dok. Iya bener. Oke. Kalau misalkan di orang tua nih dok, itu kan mungkin kan mereka nggak seperti kita yang bilang kayak aduh ini sakit, atau misalkan dia bisa ungkapin tuh kalau itu sakit. Biasanya tuh kalau yang orang tua ketahuan usus buntu tuh gejalanya gimana? Orang tua sebenarnya sama aja sama yang kayak muda. Cuman bener Fana, biasanya kalau yang tua di atas 60 tahun ya, kita sering dapet dia datang kembung sampai nggak bisa pup, terus mual-mual muntah-muntah, sampai kita pikir ini sakit apa gitu kan, apakah ada sumbatan atau apa. Ternyata pas di CT scan penyebabnya usus buntu, jadi dia menyebabkan perlengketan di sekitarnya, udah pecah biasanya gitu. Nah kalau misalkan tadi udah pecah itu bisa mengakibatkan kematian nggak sih dok? Bisa. Jadi infeksinya udah namanya intraabdominal infection, jadi udah nyebar ke dalam perut dan juga bisa sampai ke menyebabkan si infeksi sampai ke pembuluh darah, ke aliran darah yang si sepsis itu, dan itu berat gitu. Nah kalau misalkan orang yang udah misalkan dia nggak tahu nih ternyata udah pecah di dalam gitu ya usus buntunya, itu biasanya yang dia rasain tuh seperti apa dok? Biasanya udah sakit banget. Jadi dari kanan bawah itu, pertanyaan bagus ya. Biasanya sakitnya cuma di kanan bawah, satu titik, dia bisa di sini dok gitu. Cuma kalau udah dari pertama dia menjalar kiri sakitnya nih, terus sampai seluruh perut, nah itu kemungkinan besar udah pecah. Biasa dipegangnya itu udah teriak langsung. Gitu. Nah kalau udah pecah kayak gitu, itu bisa diobatin kan dok? Dioperasi. Cuman operasinya ya beda dari yang misalkan tadi appendektomi ya operasinya. Yang simple sama yang complicated. Ini complicated. Kalau misalkan nempel-nempel, dibebasin nempel-nempelnya. Terus kalau udah nanah mesti dicuci gitu. Jadi lebih lama. Dan selain operasi lebih lama perawatannya juga meningkat biasanya. Gitu. Nah, kalau dibandingin kayak tingkat kesembuhan sama tingkat keparahannya, kalau misalkan sudah telat nih dok ketahuannya, itu berapa persen dok? Tingkat kesembuhan dia bisa sembuh total nih kalau misalkan itu deteksinya tuh terlambat. Sembuh sih kalau misalkan sembuh sih pasti sembuh ya. Kalau misalnya ngomongin sembuh, ini suatu penyakit yang bisa disembuhkan total. Tapi kalau misalnya infeksi udah berat, pengobatannya itu misalnya sakit berat, infeksi berat tuh sampai bisa kehilangan kesadaran kayak gitu kan. Jadi respon pasiennya itu dengan obat-obatan dan operasi yang kita lakukan juga responnya tergantung pasiennya juga sih. Semakin dia usia tua,
dia dikasih obat-obatan, terus operasinya lama, semakin beban buat dia kan. Jadi biasa prognosisnya juga kurang bagus tuh kalau infeksi udah sampai darah gitu, kalau udah telat ya. Karena kita nggak ngomongin appendicitis lagi, kita ngomongin udah peritonitis, sepsis, udah naik level gitu. Karena udah menyebarnya ke seluruh perut ya dok. Oke. Nah, jadi sekian ya Metrofans untuk yang tentang usus buntu. Jadi mungkin bisa di reminder lagi ya dok, kalau misalkan udah ada gejala nih, misalkan ada sakit ataupun kayak sesuatu yang nggak nyaman di bagian perut, apalagi di kanan bawah ya dok, dan itu kejadiannya tiba-tiba. Nah itu harap dikonsultasikan segera ke dokter, karena bisa jadi itu udah meradangnya parah gitu ya dok. Jadi harus segera dioperasi seperti itu. Nah, oke. Mungkin kalau misalkan dari dokter Caroline ada apa ya? Pesan? Ya, pesankah untuk Metrofans gitu, gimana biar kalau misalkan udah ada sakit, kan biasanya orang kalau udah sakit nih kan, dia malah males ke dokter. Karena dia takut kan, kayak aduh ntar kalau ke dokter malah disuruh operasi nih gitu. Nah itu gimana sih dok buat Metrofans nih supaya bisa yaudah deh, maksudnya udah sakit kayak gini ya percaya aja ke dokternya, apa kayak tindakan apa yang harus dilakuin seperti itu. Oke, kalau nyeri kita punya sakit, apalagi yang tiba-tiba, suka nggak suka, mau nggak mau, lebih baik dicek. Jadi kalau penyakit radang usus buntu ini, kalau segera ditindakin itu tindakannya cepat dan pulangnya juga cepat. Tapi kalau misalnya dia telat, itu malah jadi PR besar gitu kan. Jadi kalau takut operasi, tapi kalau harus ya harus gitu. Dan kalau misalkan kita tuh nggak main, oh ya operasi sekarang, enggak, kita pasti work up dulu kan. Work up dulu, apakah ini benar suatu usus buntu apa bukan. Kalau bukan, ternyata di kista ovarium, bisa dengan obat nyeri hilang, ya oke, dengan obat gitu. Jadi kalau ada sakit itu sebuah tanda dari tubuh yang dikasih Tuhan gitu. Hey, ada something, cek gitu. Jangan yang kayak sakit ya udah nggak apa-apa ya, aneh dong gitu kan. Udah dikasih sinyal malah didiemin gitu. Ya jangan takut, kita nggak main operasi, kita pasti workout dulu, justru biar tahu gitu, biar tenang lah. Oke. Nah mungkin nih kalau ada Metrofans yang lagi menyaksikan terus kayak oh iya aku juga kayaknya ada gejala yang sama nih. Nah dokter Caroline kalau prakteknya di MMC itu hari apa aja dok, dan jam berapa dok? Kalau saya di MMC prakteknya hari Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu jam 15 sampai 17. Tapi kalau masalah usus buntu nggak usah tunggu poli, langsung ke IGD. Langsung ke IGD. Iya, jangan nunggu ke poli gitu. Nah oke, sekian Metrofans untuk pembahasan kita hari ini tentang usus buntu. Semoga bisa membantu Metrofans juga nih yang mungkin mengalami gejala yang sama tapi takut untuk memeriksakannya ke dokter. Padahal kalau misalkan udah ada gejala yang bahkan itu sakitnya tuh nggak karu-karuan ya dok, itu harus segera dikonsultasiin ke dokter. Jangan justru malah kayak aduh takut nih nanti ternyata itu sakitnya udah parah atau gimana. Tapi sebaiknya justru kita bisa tahu lebih awal, jadinya kita bisa mendapatkan penanganan yang juga lebih cepat ya dok. Oke, jadi sekian untuk MMC Hospital Podcast hari ini. Terima kasih untuk Metrofans yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir, dan terima kasih juga untuk Dokter Caroline yang sudah bersedia untuk jadi narasumber kita kali ini. Jangan lupa juga untuk mengikuti sosial media kita lainnya di Instagram MMC Hospital dan di YouTube MMC Hospital. Oke, see you Metrofans, bye-bye.